Di awal film, kita diperlihatkan sebuah batu berukuran kecil yang sedang bergerak cepat di luar angkasa dan menabrak salah satu satelit setelahnya. Akibat kejadian tersebut, batu itu pun terjatuh di salah satu rumah yang didiami oleh seorang anak kecil bersama ibunya. Anak laki-laki yang bernama Josh ini sama sekali tidak mengerti kegunaan dari batu itu, tapi yang jelas seluruh air di akuariumnya langsung terserap dalam sekejap. 3 bulan kemudian, datang lagi satu benda misterius dari luar angkasa yang sedang menuju ke bumi. Tapi ternyata kali ini yang datang bukanlah sebuah batu, melainkan sebuah pesawat berwujud manusia normal. Ya, bisa kalian lihat sendiri, manusia ini mengubah penampilannya dengan begitu cepat demi berbaur seperti selayaknya makhluk bumi. Gerak-geriknya juga cenderung aneh karena ia masih harus menyesuaikan bagaimana caranya beraktivitas seperti manusia. Boro-boro beraktivitas secara normal, untuk berekspresi aja sulitnya minta ampun sampai ke tulang. Sudah jelas, orang ini bukanlah seorang manusia yang sesungguhnya, apalagi setelah melihat segala tingkah anehnya saat tiba di kota. Sampai suatu ketika, pria tersebut malah tertabrak oleh sebuah mobil yang ternyata si pengendara merupakan ibu dari anak yang bernama Josh. Habis nabrak gini, wajar dong ya si penabrak merasa panik, apalagi korbannya cuma terdiam begitu aja di tengah jalan. Udah salah satu kakinya bengkok, dia malah kabur dari niat baik si penabrak dan memutuskan untuk bersembunyi di sekitar bak sampah. Hanya saja, dari sinilah kita langsung disadarkan kalau pria ini hanyalah sebuah pesawat yang dikendalikan oleh manusia-manusia mini di dalamnya. Mereka sendiri memutuskan untuk keluar dari dalam tubuh pria itu demi memperbaiki bagian kaki yang sudah bengkok. Sedangkan untuk pengemudinya sendiri, pria itu memang dikendalikan oleh seorang kapten bernama Dev, yang memang benar cerminan wajahnya merupakan wajah dari pesawat itu sendiri. Nggak cuma segitu aja, pesawat itu juga dikendalikan oleh bermacam-macam orang yang memiliki tugas berbeda. Ada yang menggerakkan lengan kiri, lengan kanan, bagian bokong, bagian otak, serta bagian perbaikan. Kedatangan mereka sendiri ke bumi ini tentu saja memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mencari batu luar angkasa yang tidak sengaja terpental ke bumi. Batu itu sendiri berguna sebagai pembangkit energi di planet mereka, yang lebih tepatnya batu itu mampu menyerap air laut dan merubahnya menjadi kumpulan garam dalam waktu sekejap. Nantinya garam yang sudah terkumpul itulah akan mereka gunakan sebagai pembangkit listrik di planet mereka. Dengan tidak bergeraknya manusia itu di dekat bak sampah, Josh pun menyadari keberadaannya dan langsung mengajaknya berbicara sambil ditemani oleh si ibu. Para awak pun juga sudah sadar kalau jejak batu tersebut ada di rumahnya Josh dikarenakan mereka sudah melacaknya sebelum mendarat ke bumi. Tapi masalahnya, Dev masih harus menyesuaikan caranya berbaur, baik itu dari segi berbicara maupun berperilaku. Tentu itu semua harus dilakukan agar Josh bersama ibunya yang bernama Gina tidak curiga sama sekali. Walaupun Josh yang memegang batu itu malah langsung pergi ke sekolah dan membiarkannya berdua dengan Gina. Pada saat itu jugalah Gina memperkenalkan Dev kepada teman dekatnya yang bernama Mark. Alhasil, seluruh awak pesawat tersebut langsung kebingungan di saat Mark mengajaknya bersalaman dengan menggunakan tangan. Pokoknya di scene ini, Dev benar-benar kelihatan aneh di hadapannya si Mark maupun Gina yang sudah kebingungan. Yang lebih bikin awkward, Dev terpaksa harus meneguk segelas air saat itu juga, dan hal itu pun membuat para pekerja yang ada di tenggorokannya langsung terbawa derasnya air. Informasi demi informasi terus dikumpulkan oleh manusia-manusia mini yang mengendalikan pesawat itu, baik dari tren berpakaian yang tidak kuno serta cara membantu pekerjaan dapur. Tapi ya tetap saja namanya juga masih penyesuaian, jadinya para awak pun nggak tahu kalau saus tomat bukanlah untuk diminum. Sampai di suatu momen, salah satu kru menyadari kalau batu tersebut sempat dipegang oleh anaknya Gina dan mereka langsung memutuskan untuk pergi melacak jejaknya. Di saat yang bersamaan, para polisi mulai mendapatkan laporan mengenai jatuhnya sebuah benda aneh di salah satu lokasi yang ada di kota itu. Yang pada akhirnya, terungkaplah sudah seseorang berparas laki-laki dan baru saja mendarat di bumi. Sedangkan hal itu pun bukanlah menjadi sebuah permasalahan bagi Dev sendiri, dikarenakan ia harus terus menemukan batu tersebut. Namun ya namanya juga makhluk dari planet lain, mereka pun jadinya juga penasaran dengan segala hal yang ada di bumi ini. Saat itu jugalah, agar tidak kelihatan mencolok, para awak memutuskan untuk datang ke salah satu toko baju di kota tersebut. Tidak memiliki selembar uang pun bukanlah menjadi masalah besar bagi Dev, dikarenakan ia bisa langsung menghasilkan uang secara otomatis dengan meng-scan bentukannya. Namun celaka, batu yang selama ini berada di tangan Josh malah direbut oleh salah satu anak nakal di sekolahnya yang bernama Rich. Sedangkan Dev sendiri sudahlah tiba di sekolah tersebut dan secara sukarela ia mengajukan diri untuk menjadi guru pengganti tanpa dibayar. Alhasil, masuklah Dev di kelasnya Josh yang dimana kehadirannya malah diejek-ejek oleh para murid. Sebagai bentuk hukumannya, murid-murid tersebut pun sengaja diberikan materi yang tentunya membuat mereka langsung keriting dalam sekejap. Pokoknya mah udah nggak ada obat lagi, kepintaran makhluk
makhluk yang satu ini nggak bisa ditandingi, sampai-sampai kapurnya aja langsung berasap. Bahkan seorang murid yang meminta izin untuk meraut pensil pun langsung ia rautin dengan hidungnya. Setelah itu, Dev kembali lagi ke tujuan utamanya dan ia mulai bertanya mengenai keberadaan batu tersebut kepada Josh. Josh yang tidak tahu apa-apa tentang kegunaan batu itu pun langsung memberitahu kalau batu tersebut sudah berada di tangannya Rich. Namun, biar nggak membuat sebuah kecurigaan sama sekali, Dev mau nggak mau harus meladeni terlebih dahulu segala permintaan Josh pada hari itu. Dimulai dari menemani Josh untuk membeli sebuah buku komik, walaupun toko langganannya Josh sempat didatangi oleh 2 orang perampok. Dan tentunya, Dev langsung mengatasi para perampok itu dengan sedemikian mudah tanpa perlawanan yang berarti sama sekali. Di saat matahari sudah mulai terbenam, Dev tidak ingin lagi merepotkan Gina untuk kesekian kalinya dan ia memutuskan untuk istirahat di trotoar bersama seorang gelandangan. Tentu saja dengan tujuan agar pesawat tersebut bisa menghemat tenaga dan di saat itu jugalah para awak pun juga beristirahat di kabinnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kedua polisi yang berada di lokasi kejadian langsung mencetak bentuk wajah dari Dev dan mereka berencana untuk menyebarnya ke seluruh petugas keamanan. Di saat yang bersamaan, para awak juga udah kembali aktif yang mirisnya cadangan energi dari pesawat tersebut hanya bisa bertahan 12 jam lagi. Sedangkan mereka masih harus menjaga kedekatan dengan Gina maupun Josh pada setiap waktunya. Apalagi, Dev juga diajak untuk mengikuti perlombaan memakan hotdog tercepat dan tentunya hal tersebut bukanlah sebuah masalah bagi para awak. Yang tentu saja, tumpukan-tumpukan hotdog itu tidaklah benar-benar dimakan, melainkan cuma tertampung di bagian bokong. Tidak lama dari itu, Dev pun menyadari kalau Josh sedang diganggu oleh Rich dan di saat itu jugalah ia langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil sebuah batu yang selama ini dicari-cari. Setelah mendapatkan batu tersebut, Kapten Dev masih saja ingin berbaur dengan Gina maupun Josh yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Tapi hal tersebut tidaklah disetujui oleh salah satu awaknya yang dipanggil dengan nomor 2. Yang benar saja, akibat melempar bola kasti, pesawat tersebut pun langsung terjatuh serta mengalami pemadaman listrik secara mendadak. Dengan cepat, tubuh Dev sengaja dibawa ke rumah sakit dan di saat itu jugalah seluruh aliran listrik langsung berfungsi lagi setelah diberikan kejut jantung. Akan tetapi, para awak sama sekali tidak sadar kalau terdapat salah satu petugas yang menyadari bentuk dari pesawat mereka. Singkat waktu, di malam itu Gina sengaja mengajak Josh bersama Dev untuk mengikuti sebuah pesta dansa di salah satu acara. Yang dimana Dev sengaja diberikan segelas tequila dan ujung-ujungnya para manusia mini yang berada di tenggorokannya pun harus terbental lagi. Di dalam pesawat yang sama, salah satu kru yang sebelumnya sempat menentang si kapten malah lagi sibuk mengatur strategi untuk menggesernya. Ia menganggap kalau Kapten Dev sudah membuang-buang tenaga demi berinteraksi dengan manusia bumi. Namun, masalah baru kembali muncul ketika sebagian polisi sengaja datang ke tempat itu untuk menangkap Dev. Tanpa alasan yang jelas, Dev langsung ditahan begitu saja dan di saat yang bersamaan, kru bernomor 2 malah menodong si kapten secara mendadak. Sampai-sampai posisi kapten langsung diduduki oleh awak tersebut dan atas perintahnya itulah Dev yang awalnya diam-diam saja langsung membabi buta serta menimbulkan kekacauan di mana-mana. Bahkan karena udah gak tahan lagi, salah satu awak memutuskan untuk lompat saja dari pesawat serta menceburkan diri ke dalam segelas kopi. Kalau kayak gini cara mainnya sih, Dev tidak lagi dianggap sebagai orang normal baik di depan mata para polisi maupun di depan mata masyarakat. Beruntung, kru bernomor 3 masihlah berbaik hati dan ia pun langsung membebaskan Kapten Dev pada saat itu juga. Hanya saja usaha mereka berdua tidak berlangsung lama ketika kru bernomor 2 malah sengaja mengeluarkan mereka dari dalam pesawat. Ya, mau gak mau, Kapten Dev bersama kru bernomor 3 harus menyelamatkan diri dari segala aktivitas manusia maupun hewan peliharaan. Untung saja, Kapten Dev memiliki sebuah ide jenius, yaitu memanfaatkan kantong plastik untuk kembali mengejar pesawat mereka. Saat itu jugalah mereka berdua langsung masuk melalui celah-celah di celana tanpa diketahui oleh kru bernomor 2. Yang dimana kru bernomor 2 lagi sibuk mengendalikan pesawat tersebut untuk pergi ke sebuah pelabuhan di pinggir kota. Pada lain situasi, seorang kru yang sempat tercebur di gelas kopi pun sengaja menampakkan diri agar bisa diselamatkan oleh salah satu polisi. Sedangkan di sisi lainnya, Gina, Mark beserta Josh lagi berusaha secepat mungkin untuk menyusul kepergian Dev yang sedang melarikan diri. Dan benar saja, si kru bernomor 2 malah berniat untuk menguras hamparan laut yang ada di bumi ini demi mendapatkan sumber energi bagi planet mereka. Kabar baiknya, Kapten Dev bersama kru bernomor 3 pun berhasil masuk ke ruangan otak dan di saat itu jugalah ia langsung memberanikan diri untuk mengambil posisinya kembali.
Dengan semangat yang sama dan tujuan yang sama, para awak lainnya tetap setia dengan tujuan dari Kapten Dave untuk tidak merusak bumi serta pergi dari planet ini secara damai. Alhasil, dengan menggunakan sisa-sisa tenaga yang ada, batu itu pun langsung ditarik lagi dari dalam laut. Ya, tapi apa boleh buat, pesawat tersebut harus kehilangan tenaga dan tidak bisa bergerak lagi. Beruntung, Joe sudah sangat paham dengan cara kerja dari Dave sendiri, yang dimana ia langsung mengambil alat penyetrum dari si polisi dan menempelkannya ke badan Dave. Atas perbuatan tersebutlah, pesawat tersebut pun kembali memiliki sumber tenaga, dan si Kapten Dave bersama kru bernomor 3 langsung menampakkan diri mereka di hadapan masyarakat. Tidak sampai di situ, salah satu kru yang masih berada di kantong si polisi pun juga dibawa lagi ke dalam pesawat sebelum mereka semua benar-benar pamit dari bumi. Tapi lagi-lagi, baru aja mau pamit, para FBI yang masih menganggap Dave merupakan seorang buronan malah sengaja melemparkan sebuah jaring ke seluruh tubuhnya. Dari sini sih, gua kira udah gak ada harapan lagi ya bagi manusia-manusia mini untuk kabur dari bumi. Namun ternyata, mereka sudah mengantisipasi itu semua, yang dimana di saat itu jugalah salah satu bagian kaki dari pesawat tersebut langsung melepaskan diri. Sudah jelas, para awak yang berisikan orang-orang mini di dalamnya juga turut bahagia akan keberhasilan misi mereka dan film pun berakhir. Jujur aja ya, film ini benar-benar bikin gue terhibur baik dari menit awal sampai menit akhir durasinya. Apalagi konsep ceritanya juga tidaklah mainstream dan bahkan tidak membosankan sama sekali. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Meet Dave 2008. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua Nandi cabut dulu. Dadah.